Halo, selamat datang di kelas perkuliahan bersama saya, dosen pembimbing virtual kalian, Biru Shailendra. Nah, kali ini saya mau sedikit ngebahas tentang mood board dan profil karakter saya sendiri, Biru Shailendra. Nah, jadi mood board yang saya bikin sebelum saya menentukan desain karakternya seperti apa. Nah, setelah saya menyelesaikan mood board ini yang akhirnya saya kasih ke co-creator saya untuk kemudian dibuat ilustrasinya. Jadi ini bisa dibilang sebagai panduan buat dia untuk kemudian menentukan arah gambarnya itu seperti apa. Nah, jadi menurut saya ini penting karena emang biasanya saya setiap kali kerja bikin mood board sih, terutama karena saya sehari-harinya emang syuting pekerjaannya. Jadi kalau mau bikin photoshoot atau misalnya syuting video kayak iklan atau event, harus ada arahan. Nah, sebelum bikin storyboard biasanya saya bikin mood boardnya dulu. Jadi semacam scrapbook yang isinya kumpulan informasi-informasi yang awalnya mungkin random, terus habis itu saya coba susun-susun sampai akhirnya terbentuk dan ada keterkaitan satu sama lain dan ada benang merahnya. Jadi akhirnya informasi yang random sebelumnya yang mungkin nggak cocok dengan yang lainnya bisa saya kurang-kurangin sampai akhirnya ketemulah satu puzzle yang besar yang udah bisa saya susun pieces-piecesnya. Nah, ini saya mau jelasin sedikit awalnya dari mana bisa sampai jadi Biru Shailendra. Nah, ini covernya, ini filenya .pdf. Jadi saya ngasih ke ilustrator saya juga formatnya PDF, jadi nggak bisa diapa-apain lagi dan lebih aman juga. Nah, di halaman pertama saya masukin BGM mode. Kenapa? Karena saya anak musik, jadi saya berharap pas udah denger mood lagunya, kebayang ini mood lagu seperti ini tuh diasosiasikan dengan karakter orang yang seperti apa. Nah, ini bisa kalian search nanti di YouTube, search saja New York Jazz Lounge, itu bar jazz masterpieces. Nah, itu lagu-lagu yang ada di dalam situ itu cocok dengan mood boardnya Biru Shailendra. Nah, udah gitu saya juga emang seneng sama musik jazz dan ini bisa di-relate sama mood yang santai, relax gitu, dan malam hari gitu. Jadi nanti mungkin bisa kalian coba dengerin. Dan sebenarnya saya waktu ngasih ini juga berharap ilustratornya bisa dengerin dulu lagunya dan syukur-syukur bisa dengerin sambil gambar gitu. Oke, nextnya ini saya membahas nama. Nama saya Biru Shailendra. Kenapa pakai konsep biru? Karena emang saya seneng banget sama warna biru. Jadi blue, the color of trust. Blue, the shade of the sea and the sky, is thought to induce calm and convey serenity and peace. The popular color instills confidence and inspires feelings of loyalty, integrity, and responsibility. Cool blue is conservative and can also be perceived as aloof.
Nah, ini di sebelah kanan ini ada list emosi-emosi yang bisa di relate sama warna biru. Ini ada trust, responsibility, honesty, loyalty, dan inner security. Kegunaannya bisa mengurangi stres, membuat rasa kalem, relax, aman, dan order, yaitu keteraturan. Kalau di industri sendiri, warna biru itu diasosiasikan dengan perusahaan keamanan, finance, teknologi, kesehatan, dan accounting. Ini di bawah ada sedikit shade of blue dengan beberapa warna yang berbeda, tapi masih warna biru. Nah, untuk namanya sendiri itu biru Syailendra. Jadi ya udah saya ambil plek-plekan aja warna biru, karena kenapa enggak, karena saya juga emang suka warna biru, dan menurut saya biru itu nama yang menarik ya. Nah, ini biru adalah warna dari langit dan lautan, dan diasosiasikan dengan kedalaman dan stabilitas, menyimbolkan perasaan percaya, kesetiaan, wisdom, kepercayaan diri, intelligence, keyakinan, kebenaran, and heaven. Syailendra itu dari bahasa Sanskerta, itu mengkombinasikan Syaila dan Indra, artinya Raja Gunung. Kalau di Indonesia sendiri itu juga mewakili Wangsa Syailendra, jadi zaman kerajaan di sekitar abad ke-8. Kalian bisa googling juga itu. Nah, kalau saya diajarin itu lebih bagus kalau misalnya nama seseorang itu ada unsur nama bapaknya. Jadi kebetulan nama bapak saya juga ada unsur gunungnya, jadinya menurut saya cocok. Jadi dari situ awalnya biru Syailendra. Next. Berikutnya basic personality. Ini saya masukin 3 hal yang merupakan bagian dari tipe personality yang mungkin sudah cukup umum diketahui banyak orang. Ini yang pertama ada MBTI. Ini MBTI saya ini INFJ-A. I-nya itu introvert, N itu intuitive, lalu feeling, dan judging. A-nya itu assertive. Nah, ini akan saya bedah di video lain ya, tentang MBTI. Seberapa akurat MBTI, apakah MBTI itu penting, apakah valid, apakah perlu kita anggap serius atau enggak. Nah, itu nanti akan saya bahas di video lain. Dan juga nanti saya ngasih lihat hasil tes MBTI-nya. Next itu zodiak atau rasi bintang. Rasi bintang saya Scorpio. Berhubung ulang tahun saya itu 11 November. Untuk golongan darah saya O. Nah, ini sedikit deskripsi singkat tentang basic personality. Saya calm and composed, a bit laid back, warm, empathetic, secretly passionate, comforting, passive aggressive, sometimes stoic, melancholic phlegmatic. Ini melancholic phlegmatic ini bagian dari tipe teori personality juga. Ada yang namanya Personality Plus, itu ada bukunya, nanti bisa kalian search. Itu Personality Plus itu sebenarnya teori yang udah lama dan
agak outdated ya, karena cuman membagi personality menjadi 4 tipe. Tapi karena itu salah satu buku tentang personality yang pertama saya baca, menurut saya menarik aja. Karena emang dari zaman SMA saya seneng banget baca-baca tentang personality. Nah, itu 4 jenisnya itu ada sanguin, melankolis, koleris, dan pragmatis. Nah, di buku itu menjelaskan kalau setiap orang itu pada dasarnya punya keempat personality itu. Cuman di antara 4 itu ada 2 yang paling dominan. Nah, itu ada tesnya juga di bukunya. Dan hasil tes saya itu 2 yang dominan itu adalah melankolis dan pragmatis. Nah, sedikit gambaran aja, kalau tipe melankolis itu tipe yang senang berkontemplasi, terus emosinya mungkin moody, naik turun, terus senang sama hal-hal yang bisa mempengaruhi perasaan mungkin. Overthinker juga senang berpikir. Nah, pragmatis sendiri itu tipe yang santai sebenarnya. Jadi singkatnya itu tipe pragmatis tuh biasanya ngomong, kalau bisa duduk ngapain berdiri, kalau bisa tiduran ngapain duduk. Nah, kurang lebih kayak gitu tipe pragmatis. Nah, oke, next. Nah, ini mood board untuk basic looks-nya. Nah, ini rambut. Ini saya tipe rambut taper dengan medium wavy top. Ini contoh yang paling utamanya yang ini nih, yang hitam putih. Karena emang rambut saya juga kayak gini. Dan biasanya ini yang saya jadiin pegangan kalau saya potong rambut. Jadi atasnya sedikit ikal, tapi sampingnya tipis dan rapih. Dan ini sampingnya dipotongnya pakai mesin. Nah, terus bagian atasnya itu dipotongnya pakai gunting biasa, jadi bukan gunting sasak. Bagian belakangnya juga rapih, pakai mesin dipotongnya. Nah, terus agak sedikit ikal karena emang biasanya ini suka saya sisir pakai jari, jadinya lama-kelamaan jadi ikal dan agak ke belakang kayak gini. Nah, untuk outfitnya itu dark blue blazer, warm colored striped shirt, chino pants, sneakers or low-cut dogmar, oval metal glasses, Swatch watch, sama messenger bag. Nah, ini barang-barangnya ada di sebelah kanan gambarnya. Dan ini sebenarnya bukan hal yang fancy juga. Jadi waktu pertama kali saya reveal karakter sheet-nya, untungnya terima kasih banyak yang suka sama desainnya. Tapi basically ini semuanya barang-barang yang emang saya punya dan saya pakai sehari-hari, terutama kalau lagi kerja. Jadi sebenarnya nothing fancy juga gitu. Dan ini bukan barang yang susah buat kalian temuin kok. Nah, ini saya mulai dari blazer biru. Ini saya emang blazer biru saya kayak gini. Dan ini selalu saya pakai kalau kerja-kerja yang formal atau semi formal. Karena biasanya kalau misalnya kerja sama orang Jepang itu mereka senang pakai jas sehari-harinya. Jadi saya biasanya biar enak dilihat juga, saya pakai blazer, dan blazer saya warna biru. Karena kalau hitam biasanya udah dicap pasti formal. Jadi antara kondangan atau kerja kantoran
atau kelulusan, graduation. Nah, kalau biru tua menurut saya masih cukup semi formal dan cukup santai warnanya. Nah, terus dalamnya itu biasanya kalau saya kerja antara dalamnya itu kaos yang rapih, biasanya kaos polos, atau kalaupun ada gambarnya itu sederhana atau ada mungkin ilustrasi yang ada di blok warna gitu, mungkin nggak masalah. Kadang juga kalau mau sedikit lebih formal lagi, saya kombinasiin sama kemeja. Nah, itu biasanya antara kemeja lengan pendek atau lengan panjang, tapi lebih sering lengan panjang. Kenapa? Karena kalau misalnya gerah dan blazernya pengen dibuka, nah di dalamnya lengan panjang itu masih cukup business look ya, tapi tetap santai. Nah, jadi biasanya kalau misalnya saya lagi lepas blazernya, itu pakai kemeja aja, cuman biasanya males saya kancingin. Jadi nggak dikancing, tapi lengannya digulung sampai sikut biasanya. Nah, awalnya itu saya pengennya sebenarnya warna kemeja yang warm, yang lebih hangat ya. Cuman setelah dicoba di gambar, ada opsi buat warnanya juga biru. Nah, jadi shade of blue, pas saya lihat kok bagus juga gitu. Kebetulan juga kalau lagi nggak pakai blazer, biasanya saya pakai kemejanya juga yang warnanya nggak jauh dari warna biru sih sebenarnya. Jadi ya udah, pada akhirnya saya tentuin ya udah yang utama kemeja yang biru aja juga. Jadi biar biru semua sekalian gitu. Berikutnya sepatu. Ini juga based on sepatu yang memang saya punya. Jadi saya tuh penyuka sneakers dan boots. Kalau untuk sneakers saya ada banyak New Balance. Jadi emang awalnya itu pengen bikin opsi kalau sepatunya itu sneakers saja. Nah, terus untuk bootnya itu Dr. Martin, tapi ini yang low cut, jadi lebih santai. Nah, ini warnanya coklat. Nah, setelah saya cobain dan ilustratornya gambar, saya minta gambar yang Dr. Martin dulu, ternyata kayaknya lebih cocok image-nya sebagai dosen kalau pakai Dokmar. Jadi yaudah, yang sepatu utamanya yang Dokmar aja. Nah, untuk jamnya Swatch, ini juga jam saya yang tipenya sama persis kayak gini. Jadi talinya kulit, terus tengahnya warna biru. Untuk kameranya, ini kamera mirrorless Fuji X100F. Ini lensanya fix, nggak bisa diganti. Jadi yang emang udah terpasang di kameranya. Ini lensa 23 mili. Ini kamera yang emang cocok buat dipakai sehari-hari. Dan untuk mirrorless sendiri, saya senang pakai kamera Fuji. Tapi kalau untuk kamera, sebenarnya saya udah nyobain semua merek kamera. Dan kamera utama saya buat yang kerja sebenarnya itu saya pakai Nikon. Tapi untuk yang santai sehari-hari itu saya lebih senang pakai yang Fuji. Nah, untuk bedah kamera nanti mungkin lain waktu saya bahas juga ya di video lain. Untuk tas, ini messenger bag, saya senang yang kayak gini. Ini kulit. Ini ada contoh di bawahnya dipakainya kayak gimana.
kalau udah satu set sama baju dan lain-lainnya. Nah, ini kacamata oval. Ini juga kacamata sehari-hari saya. Frame-nya tipis, jadi lebih santai. Yang di bawah ini contoh tipe ilustrasi yang saya suka dan saya pengen. Jadi emang nggak terlalu berkiblat ke komik Jepang, tapi sedikit mirip manhwa dan webtoon. Jadinya lebih lebih universal aja menurut saya, tapi nggak Korea banget gitu. Dan untungnya ilustratornya itu translasikan apa yang saya pengen ini menjadi sesuatu yang bagus dan cocok menurut saya. Jadi seneng banyak yang suka juga di antara kalian. Oke, next. Basic information. Nah, ini untuk hobi saya itu dengerin musik, fotografi, nulis, memperhatikan orang, playing instruments, teaching, reading, playing games, sending memes. Ini saya jelasin sedikit aja. Ini memperhatikan orang, emang saya seneng banget merhatiin orang sih. Jadi dulu tuh, bukan dulu, ya dulu. Menurut saya ada satu ide kencan, menarik, dan ekonomis. Kalau misalnya emang di tanggal-tanggal tua gitu, saya seneng ngajak pasangan saya kalau punya, dulu punya, sekarang nggak punya, untuk duduk misalnya di tengah mall atau mungkin biasanya di dekat area restoran atau area tempat main gitu, untuk duduk aja, habis itu ngeliatin orang lewat macam-macam. Nah, terus nanti kita kayak ngedabing atau menarasikan kehidupan orang yang lewat itu atau yang kita perhatiin gitu. Jadi kita ngasal-ngasal aja nebak gitu. Itu couple kayaknya lagi ribut, kenapa ya? Mungkin cowoknya selingkuh kali ya gitu. Atau itu ibu-ibu sama anaknya mau ngapain ya gitu, kayak gitu. Atau enggak ya kita dubbing lucu aja gitu. Pizza tuh yuk pizza mas. Iya mbak, itadakimasu. Ya itu ide aja biar nggak bosen. Tapi emang di luar itu saya seneng banget merhatiin orang sih. Jadi ngeliat kayak body language-nya kayak apa, cara ngomongnya gimana, cara bersikap, cara berpakaian. Menurut saya bukan judging yang ke arah buruk, cuman seneng aja mencoba membaca dan menyimpulkan secara sementara, oh ini orang kayak apa ya gitu. Terus nanti saya coba tebak dalam hati, oh mungkin kayak gini. Habis itu dicocokin sambil merhatiin lebih lanjut, atau mungkin orangnya mau konfirmasi gitu. Oh iya bener nih kayak gini, oh iya itu kayak gitu. Itu sebenarnya menurut saya bagian dari survival skill sih.
Karena penting untuk memperhatikan apakah seseorang itu punya niat buruk atau enggak gitu, atau di momen-momen tertentu bisa sangat berguna sih menurut saya gitu. Nah, berikutnya playing instruments. Itu emang saya senang main musik. Sepanjang sekolah itu saya ngeband. Biasanya saya main drum. Tapi kalau lagi bosan main gitar. Kalau nyanyi itu di karaoke aja. Sama kalau lagi naik motor nyanyi. Terus teaching, ngajar, reading, baca buku tentang personality sih biasanya, atau enggak buku-buku self-help gitu. Main games itu dulu saya gamer akut waktu masa sekolah sih. Cuman udah dari 2011 saya stop main game. Jadi udah nggak terlalu main game lagi sekarang. Sekarang cuma tinggal satu game yang dimainin, itu CSGO doang. Itu pun for fun, bukan untuk kompetitif. Terus sending memes, nggak perlu dijelasin lah ya. Udah kelihatan juga di timeline kayak apa. Terus kelebihan, mature, open-minded, calm, and composed, empathetic, critical thinker, great listener, solutive. Ini udah cukup jelas. Weakness, low energy, can only hyper focus for a certain amount of time, easily distracted when low energy, hard to find solution for himself. Cannot multitask, overthinker. Ini jadi emang saya tipe yang ada naik turun fokusnya. Kadang kalau bisa masuk ke mode hyper fokus, itu akan sangat-sangat fokus sama satu hal dan bisa nyelesain berbagai hal gitu. Nah, cuma nanti kalau momen udah lewat, ya udah habis energinya. Tapi in general energi saya juga nggak tinggi-tinggi banget thresholdnya. Jadi kalau dalam satu hari itu banyak bersosialisasi, itu nanti habis energinya. Nah, terus ngecharge-nya harus sendirian. Kalau enggak small group gitu, tapi yang emang udah kenal dekat dan enak ngobrolnya, nanti ngecharge. Tapi lebih banyak sendirian sih. Terus saya biasanya juga susah multitasking, jadi bukan nggak bisa, tapi susah. Jadi lebih seneng fokus beresin satu persatu. Nah, ini biasanya saya pendengar yang baik, cuman kalau ngasih solusi ke diri sendiri itu ya suka ndablek gitu istilahnya. Nah, terus seneng overthinking gitu ya, makanya suka tengah malam belum tidur mikir aja otaknya gitu. Oke, next. Ini background story. Ini sedikit narasi, agak sedikit menggelikan sih, cuman ya udahlah. Ini saya bacain. Biru adalah seorang dosen fotografi di sebuah kampus seni. Sebelum menjadi dosen, ia dulunya merupakan seorang jurnalis musik. Umurnya 30 tahun dan saat ini sudah 7 tahun mengajar. Di sela-sela pekerjaannya sebagai dosen, ia sekali waktu juga bermain musik dengan bandnya secara reguler di jazz club ibu kota. Waktu luangnya biasa diisi dengan membaca,
memotret, menulis, atau duduk santai menikmati live music di kafe-kafe. Karena ia sering terjaga di tengah malam, maka tidak jarang menjadi tempat curhat bagi teman-temannya. Karena di masa pandemi semua perkuliahan dilakukan secara online, maka ia pun tertarik untuk menjadi VTuber untuk mengisi waktu luangnya. Channel YouTube-nya akan diisi dengan obrolan santai mengenai kehidupan, psikologi, fotografi, musik, seni, podcast dengan bintang tamu, sesi curhat maupun pelajaran seputar fotografi dan editing tutorial. Di sela waktu mungkin ia juga akan bermain game. Ia juga akan menulis sebuah blog, dan bukannya tidak mungkin untuk menjadikan topik obrolan atau curhatan yang masuk sebagai artikel self-help pada blognya. Nah, baik lagi, ini tuh profil singkat yang saya buat sebelum saya bikin table of content yang lebih komprehensif. Table of content itu list dari konten-konten saya. Kontennya kayak apa, di platform mana, cara bikinnya gimana, durasinya berapa panjang, produksinya sesusah apa yang dibutuhkan saat produksi, produksinya berapa lama, dan cocoknya di-uploadnya kapan, dan tipe demografi seperti apa yang akan masuk ke kontennya. Jadi, nah itu table of content. Nah itu tidak akan saya bahas di sini. Nah ini balik lagi, ini adalah narasi singkat agar ilustrator saya itu jelas. Ini karakternya itu, Biru Syailendra itu mau ngapain dan seperti apa. Kayak gitu. Oh, ini tuh sebelumnya tadinya, ini nih versi revisinya ya. Yang versi sebelum revisi ini tadinya di sela-sela ini tadinya ada sedikit paragraf tentang percintaan. Itu perlu dikasih tahu nggak ya? Jadi paragrafnya itu ngasih tahu kalau Biru itu saat ini single. Dulu pernah ada dalam sebuah relationship yang panjang selama 8 tahun sampai akhirnya kandas. Nah, itu udah terjadi 4 tahun lalu. Begitu. Nah, jadi sudah 4 tahun saya single. Biru single. Ini lama-kelamaan batasan antara hidup saya dengan Biru ini gak jelas ada di mana ya. Ya, saya Biru. ya, saya Biru. Saya Biru, oke? Next. Ini mood board sederhana. Kayak apa moodnya? Nah, ini New York di malam hari, di jalanan yang banyak jazz clubnya. Nah, ini sebelahnya kurang lebih jazz clubnya seperti ini. Saya senang jazz club yang kecil, yang agak gelap, remang-remang gitu, jadi bukan tipe yang luas terus banyak penontonnya gitu, enggak. Ini yang duduk santai aja, mainnya juga lagu-lagu yang smooth jazz atau bossa kayak gitu-gitu. Nah, ini ada gambar fotografer, ini ada pengajar, ngajar. Jadi kalau dilihat juga ini kelasnya bukan kelas yang duduk teratur, cuman lebih santai. Nah, ini ngopi berdua, maksudnya tuh moodnya itu relax, obrolan santai tapi berpotensi masuk ke obrolan yang lebih deep dan personal. Nah, ini yang di sebelah kanan ini personal life. Jadi saya seneng duduk di depan komputer malam, terus suasananya remang-remang gini di kamar. Nah, ini tipe interior rumah yang saya suka. Ini bisa di googling, disebutnya Muji House. Nah, kalau di Jepang, ya Muji House.
Nah, ini juga moodnya mungkin kayak apartemen yang ada di lantai atas. Malam, lampu gelap, terus remang-remang aja, dan kelihatan backgroundnya itu di perkotaan. Saya senang perkotaan, terutama Jaksel. Oke, kurang lebih seperti itu mood board dan profile dari Biru Syailendra. Semoga cukup menjelaskan, dan semoga juga ini bisa membantu kalau ada teman-teman yang pengen jadi VTuber juga, atau mungkin calon VTuber yang bingung di awal harus berbuat apa, step-stepnya, atau bagaimana cara menjelaskan visinya ke ilustrator yang dimintai tolong untuk menggambar. Semoga ini bisa ngebantu. Oke. Terima kasih sudah absen di kelas saya 3 SKS bersama Biru Syailendra. Nanti kita ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Sampai jumpa.